Aku bukan menantu sampah. Bab 675 melangkah sekali dan berkotau 3 kali. Begitu dilirik olehnya, seluruh tubuh Marsha menggigil. Tatapan seperti ini, seperti seseorang yang unggul di puncak kekuasaan, menatap dirinya dengan tatapan menghina, seperti menatap seekor semut. Rocky, kamu yang ada di balik semua ini. Menyelakai keluarga Maku. Petik 2. Marsha berteriak serak. Rocky mengambil sebuah pena dari atas meja, memainkan di tangannya dengan sesuka hati, dan berkata dengan santai, orang rendahan sepertimu tidak pantas mengetahui cerita di dalamnya. Tiba-tiba, telepon di atas meja berdering, seolah seperti memanggil kehidupan. Itu adalah telepon dari kantor pusat keluarga Ma. Rocky tersenyum ringan, memberi isyarat, silahkan, dengan tangannya untuk memberi tanda Marsha agar menjawab teleponnya. Marsha ketakutan, mengumpulkan keberanian dan mengangkat teleponnya. Dia baru saja memanggil satu kata ayah, di seberang telepon terdengar teriakan yang panik. Marsha, apakah kamu masih memiliki uang di sana? Kantor pusat dalam masalah, sudah bangkrut. Dan juga tidak tahu telah menyinggung siapa. Sekarang perusahaan telah ditutup, bank datang menagih hutang, melikuidasi semua aset, keluarga Makita telah berakhir. Kamu, di perusahaan cabangmu di sana masih mempunyai berapa aset? Berikan kepada kantor pusat untuk melunasi hutang terlebih dahulu, jika tidak villa di keluarga juga akan disegel. Mendengar raungan di seberang telepon, tiba-tiba Marsha seperti kehilangan tulangnya, langsung terkulai di samping meja, wajah gemuknya gemetar seketika, bahkan tidak bisa bernapas lagi. Marsha, kamu katakanlah sesuatu. Kamu harus segera memeriksa aset dan menyerahkannya, kalau tidak keluarga Ma akan berakhir. Di seberang telepon masih berteriak dengan cemas, wajah Marsha sudah sangat pucat. Sekarang perusahaan cabang telah dipindah tangankan Hugo kepada Rocky, kantor pusat telah bangkrut, dia sudah tidak berani memikirkan masalah ke depannya lagi. Pada saat ini, beberapa kerabat keluarga Ma juga sangat ketakutan. Mereka mengandalkan keluarga Ma untuk menghasilkan banyak uang. Sekarang setelah keluarga Ma telah berakhir, tidak hanya investasi mereka yang tidak akan kembali, tetapi kemungkinan besar mereka juga akan terlibat. Bahkan Tuan Besar Michael telah ditangkap ke kantor polisi untuk memeriksa di atas mereka hanyalah masalah waktu cepat atau lambat. Marsha terengah-engah, menoleh dan menatap Rocky dengan ketakutan. Benar dia. Pasti dia yang melakukannya. Selain itu, siapa lagi yang berani melakukan ini kepada keluarga Ma? Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dengan beberapa katanya saja bisa menghancurkan keluarga Ma yang telah menduduki pasar obat tradisional di Nangguang selama belasan tahun? Rocky duduk di posisi yang sama, raut wajahnya tidak senang atau sedih. Meskipun keluarga Ma mengelola obat tradisional di Nangguang, dan juga memiliki kekayaan beberapa triliun, tapi itu bukanlah apa-apa di matanya. Awalnya dia juga tidak ingin berurusan dengan peran kecil seperti ini, dan hanya menyalahkan Marsha yang tidak memiliki mata, memprovokasi orang yang salah. Direktur Rocky, Martian berjalan selangkah dengan gemetaran, tiba-tiba bersujud di lantai dan berteriak sambil menangis, Direktur Rocky, maaf. Semua salahku dan suamiku, salahkan kami karena terlalu rakus menaikkan harga 1 miliar dan menggunakan Odontosoria chinensis yang berkualitas rendah. Aku minta maaf kepadamu, aku mohon kepada Direktur Rocky untuk membiarkan keluarga Ma kami mencari nafkah untuk bertahan hidup.
Melihat dia bersujud di lantai, beberapa kerabat keluarga Ma di belakang semuanya seperti bangun dari mimpi, langsung bersujud dan memohon maaf dengan putus asa kepada Rocky. Rocky melirik mereka dengan jijik sejenak dan mengabaikan permintaan mereka, kemudian berkata dengan dingin, "Apa yang aku katakan sebelumnya?" Marsha mendongak dengan ketakutan, dan seluruh tubuhnya bergemetar. Sebelumnya dia sangat sombong di depan Rocky, dan juga berbicara dengan kasar, berkata ingin dia melangkah sekali dan berkautou 3 kali, masuk ke dalam kantornya dan memohon kepada dirinya sendiri. Pada saat itu Rocky juga menentangnya dan mengembalikan kata-katanya. Marsha sangat menyesal, dan segera berkata, "Direktur Rocky, aku sudah mengerti." Setelah selesai berbicara, dia berlari keluar dari kantor sambil berguling dan merangkak bersujud di koridor, dan berjalan menuju kantor dengan lututnya. Setiap satu langkah lututnya, Marsha menggunakan dahinya mengetuk ke lantai puk-puk-puk membenturkan kepalanya 3 kali. Para karyawan di sekitar menatapnya dengan terkejut, semuanya tidak menyangka, Nyonya Marsha yang biasanya sangat sombong di kantor dan sering menamparkan para karyawan dengan kasar, ternyata sekarang sangat memalukan, bersujud di lantai dan merangkak masuk ke dalam kantor. Bisa membuat Marsha tidak mempedulikan rasa malu, merangkak ke dalam kantor sambil berkautou, sebenarnya siapa sosok besar yang duduk di dalam sana. Hugo juga berjuang berlari keluar, berkautou seperti istrinya. Sekelompok kerabat keluarga Ma juga bergegas keluar, bersujud dan memohon kepada Rocky. Marsha berkautou sampai dahinya memar, darah mengalir di wajahnya, berusaha berkautou dari luar hingga ke dalam kantor, dan berteriak sambil menangis, "Direktur Rocky, aku salah. Aku memohon Direktur Rocky untuk bermurah hati, berikan kami jalan untuk bertahan hidup." Rocky berdiri dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sendiri yang berbuat dosa tidak pantas hidup." Setelah selesai berbicara, dia melangkahi tubuh Marsha dan berjalan keluar pintu. Talita juga mendengus dengan dingin, "Kalian menjual bahan obat palsu dengan harga yang tinggi, kehilangan hati nurani, dan tidak tahu sudah menyelakai berapa banyak orang sakit." Setelah selesai berbicara, dia juga berjalan keluar mengikuti Rocky. Di belakang terdengar suara tangisan memohon dari Marsha, Hugo dan beberapa kerabat keluarga Ma. Rocky tidak mempedulikannya, dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Sambil berjalan dia menelepon si botak, memerintahnya untuk membawa lebih banyak orang datang ke sini, untuk melikuidasi aset dan bahan obat di cabang perusahaan keluarga Ma. Dia sama sekali tidak peduli dengan aset senilai beberapa miliar dari cabang perusahaan keluarga Ma, tapi sekarang tiba-tiba adanya sejumlah besar bahan obat tradisional di gudang keluarga Ma. Bahan baku pabrik farmasi akan terjamin dalam beberapa waktu ini. Masalah pesanan di kota Wasa dapat diselesaikan sepenuhnya. Mengenai beberapa orang keluarga Ma ini, Rocky sama sekali tidak memiliki rasa simpati sedikit pun. Menurut informasi yang diperoleh Lian, keluarga Ma tidak hanya menghindari pajak tetapi juga melakukan banyak hal yang jahat secara diam-diam. Terutama bekerja sama dengan beberapa produsen farmasi yang berhati gelap, menggunakan bahan obat yang berkualitas rendah, bahkan membuat obat palsu menjadi obat sungguhan, menjual kepada pasien pedesaan yang tidak mengerti dengan obat-obatan tradisional, dan juga mengenakan harga yang tinggi. Setelah pasien mengonsumsi obatnya, tidak hanya tidak bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga membuat kondisi penyakit menjadi semakin parah, bahkan ada pasien yang mati karena keterlambatan pengobatan.
Ini adalah saatnya membuat mereka membayar semua itu. Talita berlari kecil beberapa langkah, mengikuti Rocky dan tatapan matanya yang kagum. Kak Rocky, ketika kamu membereskan sekelompok para sampah keluarga Ma tadi, kamu sangat keren. Rocky tersenyum dan berkata, apakah biasanya aku tidak keren? Maksudku bukan seperti itu. Talita segera mengayunkan kedua tangannya. Rocky tersenyum, berbalik badan dan berkata dengan serius, sekarang cabang perusahaan keluarga Ma adalah atas namaku. Setelah beberapa hari aku akan menggolongkannya menjadi pabrik farmasi. Perusahaan cabang keluarga Ma pasti telah memegang banyak pemasok bahan obat tradisional di hilir. Pada saat itu kamu harus bekerja keras berdiskusi dengan pemasok bahan obat tradisional di hilir, dan meminta mereka langsung menjual bahan obat ke pabrik farmasi. Jika kamu punya waktu, juga boleh belajar mengoperasikan bisnis bahan obat, atau aku akan menyuruh si botak. Talita mendongak dan berkata dengan serius, Kak Rocky, aku bisa mengambil alih bisnis bahan obat dari cabang perusahaan keluarga Ma. Tidak masalah sama sekali. Selama hal yang diperintah Rocky kepadanya, meskipun dia tidak beristirahat, dia juga harus menyerahkan lembar jawaban yang indah. Ini adalah balasan untuknya. Jika tidak ada Rocky, Talita tidak berani membayangkan rasanya tinggal di keluarga Meng, dan membiarkan keluarga Meng untuk memanipulasi tugasnya. Mungkin ibunya yang rakus akan menikahkannya dengan pria tua yang berusia 5 atau 60 tahun, atau akan memberinya kepada rentenir untuk melunasi hutang. Rocky lah yang telah merubah hidupnya. Mengenai perasaannya terhadap Rocky, Talita memutuskan untuk menguburnya di dalam hatinya, dan tidak akan membiarkan Rocky mengetahuinya seumur hidup. Aku bukan menantu sampah, bab 676 kemana sekretarisku. Melihat Talita begitu tegas, Rocky juga mengangguk-angguk. Maka kamu akan bekerja keras, saham di cabang perusahaan bahan obat akan aku bagi setengah kepadamu. Tidak perlu, Talita segera menolak, dia tetap berada di sampingnya hanya untuk membalasnya, dan bukan karena uang. Jangan menolak lagi, bukankah kamu mengatakan ingin pindah dari villa dan tinggal di luar? Selain itu, ke depannya kamu akan menikah dengan orang lain, maka anggap saja ini adalah mas kawin yang aku persiapkan untukmu. Kata Rocky sambil tersenyum. Talita merasa tersentuh setelah mendengar ini, tapi ada kesedihan yang melintas di matanya. Sepertinya Rocky bersimpati kepadanya, dan juga demi Bibi Lisa, dia menganggap dirinya sebagai salah satu anggota di keluarganya. Tetapi tetap berada di sampingnya seperti ini adalah akhir yang terbaik baginya. Mengenai soal menikah, Talita bahkan tidak pernah memikirkan hal ini. Tatapan matanya rumit, mengangguk dan berkata, terima kasih Kak Rocky. Rocky tersenyum, mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya, berbalik badan, dan kemudian pergi. Dia bukanlah kayu, dan sudah mengetahui perasaan Talita kepadanya, tapi dia sudah menikahi Dewi, dan ditakdirkan untuk hanya menjaganya. Memberikan setengah saham cabang perusahaan bahan obat kepada Talita, juga merupakan usaha yang terbaik yang dia lakukan. Memikirkan hal ini, Rocky menghela napas di dalam hatinya. Dia tidak mengerti tentang wanita. Sudah ada seorang Melanie, jika ditambah dengan Talita, dia juga tidak tahu bahwa wanita ini telah bertekad atau apa, kenapa mereka bersedia mengikutinya dengan sukarela. Titik 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 titik.
2 hari kemudian, aset cabang perusahaan bahan obat Keluargama telah selesai diperiksa. Cabang perusahaan tersebut telah resmi didirikan menjadi atas nama pabrik farmasi, dan namanya diubah menjadi Perusahaan Penjualan Bahan Obat Tradisional Babel. Talita terus mengambil alih bisnis cabang perusahaan bahan obat tradisional, memperluas tenaga kerja serta memperluas produksi dan pengoperasian pabrik, dan membuatnya semakin sibuk. Hal ini juga merupakan harapan Rocky, dan berharap dia bisa menemukan karirnya sendiri, menetapkan tujuan, dan juga mengalihkan fokus dari dirinya sendiri ke tempat lain. Rocky kembali ke villa, dan melihat Jenny sedang berbaring di sofa, menonton TV sambil menyilangkan kakinya. Ada sebuah berita yang disiarkan di TV, yaitu berita mengenai kantor pusat bahan obat herbal Nangwang Keluargama telah ditutup karena bangkrut, dan juga terdapat banyak foto tidak senonoh Hugo yang sedang bermain dengan para wanita, sangat eksplisit. Sambil menyilangkan kaki, Jenny berkata dengan senang, "Lihat, ada satu orang kaya bangkrut lagi, bagus sekali." Dewi berkata, "Bu, kenapa ibu begitu bahagia saat orang bangkrut?" Jenny meringkuk dan berkata, "Kenapa memangnya kalau aku bahagia? Siapa menyuruh orang kaya ini begitu banyak uang? Mereka begitu kaya, hidup enak setiap harinya, mereka pantas bangkrut sekarang." Sekarang dia tidak memiliki uang sama sekali, dan mulai membenci orang kaya. Begitu melihat orang kaya bangkrut, dia akan merasa sangat senang. Pada saat ini, Andrew berkata dengan keheranan, Keluargama telah mengoperasi bahan obat tradisional di Nangwang belasan tahun, dan memiliki koneksi yang sangat luas, serta mengenal banyak orang terpandang. Kenapa tiba-tiba menjadi bangkrut? Atau mereka telah menyinggung seseorang? Jenny berkata, "Aku dengar-dengar, sepertinya bos cabang perusahaan di kota Gopo kita telah menyinggung tokoh yang besar, dan tokoh besar ini membuat Keluargama menjadi bangkrut." Sambil berbicara dia memancarkan ekspresi kagum. "Tokoh besar ini benar-benar sangat hebat, dia pasti sangat kaya, alangkah baiknya jika aku memiliki kesempatan untuk mengenalnya, dan mungkin saja bisa tertarik dengan putriku." "Bu, ada apa lagi denganmu?" keluh Dewi. "Dan juga tidak tahu tokoh besar seperti apa itu." Andrew segera mengubah topik pembicaraan, dan mengubah pernyataannya, "Dewi, kamu berbisnis jangan sampai menyinggung orang yang kaya dan berkuasa. Lihat, Keluargama itu adalah sebuah pelajaran." Pada saat ini, terdengar sebuah suara dari pintu. "Ayah, terserah Dewi ingin berbuat apa, tidak perlu takut istriku akan menyinggung siapapun, dan juga tidak ada yang bisa memiliki nyali seperti ini, berani melawan istriku." Mendengar suara ini, Dewi menoleh dan melihat ke arah pintu. "Rocky, kamu sudah pulang." Rocky mengangguk dan berjalan ke ruang tamu. Siapapun di dunia ini yang berani memprovokasi istrinya, akan hanya memiliki akhir yang buruk. Jenny mengeluarkan suara cih dengan tidak senang, dan bergumam apa yang dikatakannya seolah-olah seperti sungguhan saja, benar-benar mengira dirinya sendiri memiliki kemampuan. "Lihat, Keluargama itu adalah sebuah pelajaran, itu adalah akhir yang buruk karena telah menyinggung tokoh yang besar." Rocky malas untuk berdebat dengannya, berjalan masuk dan memeluk pinggang Dewi yang ramping, tersenyum dan berkata, "Kenapa hari ini tidak pergi ke perusahaan?" "Oh, aku pulang lebih awal." Dewi segera berkata, "Ibu menelepon dan menyuruhku untuk segera pulang, untuk berdiskusi tentang kapan pergi ke kota Wasa." "Ke kota Wasa lagi?" Rocky mengerutkan keningnya, "Buat apa pergi ke kota Wasa?"
Dewi berkata, apakah kamu masih ingat dengan Bibi Aurel? Dia menelepon dan menyuruh kita sekeluarga pergi ke kota Wasa. Dia berkata bulan depan keluarga Su mengadakan pertemuan keluarga. Keluarga Su dari seluruh negeri akan datang, dan kita juga harus pergi ke sana. Rocky tercengang sejenak, jadi ayah dan ibu, paman dan bibi akan pergi ke kota Wasa juga. Iya. Dewi mengangguk. Rocky terdiam. Terakhir kali Jenny dan keluarganya melakukan perjalanan ke kota Wasa, dia membuatnya menjadi berantakan. Sekarang semua anggota keluarga akan pergi ke kota Wasa lagi. Dia hanya berharap Jenny tidak melakukan apa-apa dan tidak membuat masalah lagi. Tapi bulan depan masih lama, masalah ini masih bisa dikesampingkan. Rocky bertanya, istriku, kenapa sekretaris pabrik farmasiku hilang? Sejak dia kembali dari Myanmar, dia tidak pernah melihat Dini lagi. Bertanya kepada orang di pabrik farmasi, semuanya tidak tahu apa-apa. Rocky juga bertanya-tanya, meskipun jika Dini ingin mengundurkan diri, seharusnya dia memberitahunya, terutama dia telah bertanya kepada Departemen Personalia, dan menemukan bahwa Dini bahkan belum membayar gaji selama 1 bulan, dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Dokumennya biasa ditangani oleh Dini, meskipun sekretaris wanita ini terus bermain genit sepanjang hari, dan menggunakan ombak besar untuk memamerkan dirinya. Kemanapun dia pergi akan mengakibatkan bencana besar, membuat para pria di perusahaan melepaskan pekerjaan mereka, menatapnya dan menelan ludah. Tapi Rocky mengakui, Dini sangat gesit saat melakukan sesuatu, menangani dokumen dengan sangat teratur dan membuatnya tidak repot sama sekali. Sekarang tanpa sekretaris wanita ini, Rocky merasa sakit kepala dengan setumpukan dokumen ini, terlebih lagi akhir-akhir ini membuat cabang perusahaan bahan obat menjadi pabrik farmasi kota Babel. Setumpuk dokumen ini, Talita juga terlalu sibuk untuk mengurusnya, dan membuatnya sangat gelisah. Mendengar Rocky mengungkit tentang Dini, seketika raut wajah Dewi menunjukkan keraguan. Dia menghindari tatapan dari Rocky dan berkata dengan ringan, dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri sekarang. Rocky mengerutkan keningnya, dan menatap Dewi. Dia mengerti dengan istrinya sendiri, istrinya tidak akan berbohong, dan ketika berbohong telinganya akan memerah. Sekarang telinga istrinya merah seperti udang rebus. Ini membuktikan bahwa istrinya sedang membohonginya. Tetapi kenapa istrinya merahasiakan masalah tentang Dini, dan menolak untuk mengungkapkannya? Rocky benar-benar tidak mengerti. Biasanya istrinya memang tidak suka dengan sekretaris wanita yang seksi dan genit itu, atau mungkinkah saat dia pergi ke Myanmar istrinya cemburu dan ribut dengan Dini, kemudian mengusirnya. Tapi Dewi tidak berkata apa-apa. Rocky juga merasa tidak nyaman untuk bertanya lebih banyak, dan hanya bisa menggelengkan kepala di dalam hatinya. Ada bagusnya juga Dini telah pergi. Dari awal dia memang terus mencurigai Dini, dan berencana untuk mengamatinya secara diam-diam. Dia telah mengetahui aura yang disembunyikan Dini di dalam tubuhnya. Hanya saja dia tidak bertindak, dan menyelesaikan pekerjaan dengan tertib dan lancar, dan juga tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang begitu Dini pergi, dia malah memberi dirinya sendiri masalah yang lebih banyak.